Kronologi dari awal Bapak, di awal tahun kemarin perwakilan masyarakat Kecamatan Madiun pada waktu itu bersama dengan anggota DPRD waktu itu Pak. Komisi apa kan? Enggak kita. Dibuka Iya Pak. Pada waktu itu ke Dinas PND. Kalau nggak salah waktu itu sekitar 40 sekian Pak. Banyak Pak. Komisi A Pak Eko. Iya. Bukan Pak. Artinya Aspirasi mereka itu disalurkan melalui lembaga DPRD. Kemudian setelah itu beberapa mereka menyampaikan keinginannya untuk melaksanakan pemekaran desa yang terdiri dari desa Layun, Bausan Lor, Bausan Kidul, Cepoko, dan Saung. Sekaligus menjawab berita Jatim. Berita Jatim itu ada seleonya sedikit Bapak. Ya, temuan itu tidak masuk, tetapi sama yang nulis dimasukkan. Temuan Pak, yang temuan kan enggak. Jadi yang rencana dimekaran itu yang pertama Layun, Bausan Lor, Bausan Kidul, Cepoko, dan Saung. Rakyat enggak ya? Rakyat bener. Suratnya jenengan rakyat ada. Memang informasi yang kami terima rakyat. Iya. Cepoko enggak? Iya, masuk. Ya, ini beda informasi saja. Beda. Coba lanjut. Saya lanjut dulu ya. Perwakilan dari kelima desa tersebut ke DPRD dan akhirnya kita fasilitasi untuk menghadap operasi. Setelah itu tindak lanjutnya kami dari Dinas PND diberikan petunjuk kalau memang itu layak untuk dimekarkan, monggo ditindaklanjuti. Setelah itu kami sampaikan kepada teman-teman yang di lapangan pada waktu itu Pak perwakilan dari kelima desa itu, kalau memang itu memang aspirasi dari masyarakat, monggo ditindaklanjuti dengan musyawarah desa. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, mereka melaksanakan musyawarah desa dan berita acaranya sudah dikirim ke kami pada bulan Juni sampai November. Ya, untuk Desa Melayu itu tanggal 20 Juni 2022, Desa Bausan Lor 9 Juni 2022, Desa Bausan Kidul 7 Juni 2022, Cepoko 30 Juni 2022, dan Desa Saung yang terakhir itu Pak sudah bulan November 2022. Sudah November. Kemudian berdasarkan dari berita acara musyawarah tersebut, maka kami tim di kabupaten membentuk tim pembentukan desa persiapan untuk desa pemekaran dari 5 desa tersebut. Yang pertama untuk desa persiapan Desa Gale. Terus Merayun itu nanti akan dipecah menjadi Desa Merayun dan Desa Sambiganen. Kemudian Desa Bausan Lor itu dipecah Bausan Lor dan Desa Gale. Bausan Kidul itu Bausan Kidul dan Puncak Mulyo. Desa Cepoko menjadi Cepoko dan Ngandel, sedangkan Selaung Desa Selaung dan Argomulyo. Tim pembentukan desa persiapan ini didasarkan pada SK Bupati Ponorogo, dan kita telah menunjuk pihak ketiga selaku tim akademisi yang melaksanakan kajian akademis terhadap kelayakan apakah kelima desa itu sudah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan atau tidak. Sekaligus saya menjawab dari pertanyaan teman-teman LPKPK, apakah persyaratannya sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2017 bahwa Mas Jadi bisa ditayangkan ya. Untuk persyaratan pembentukan desa harus memenuhi
1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan. Kemudian yang kedua, jumlah penduduk untuk di wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga. Ini pakai bahasa atau, berarti bisa 6.000 jiwa atau 1.200 kakak. Kemudian yang ketiga, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah. Yang keempat, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa. Kelima, memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. Selanjutnya, batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota. Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik. Selanjutnya, tersedianya dana operasional penghasilan tetap, tunjangan lainnya bagi perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Yang terakhir, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun dan atau sebutan yang lain. Dari hasil kajian akademis yang telah dilaksanakan oleh Universitas Trunojoyo waktu itu, berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah dikirimkan kepada kami, semuanya sudah dinyatakan layak untuk dilaksanakan pemekaran. Mungkin nanti kalau teman-teman LPKPK menghendaki berita acara nanti monggo kita berdiskusi. Kemudian setelah dilaksanakan kajian akademis dari pihak ketiga yang telah kita tunjuk, maka tahapan berikutnya adalah untuk menyusun rancangan pergub tentang pembentukan desa persiapan. Pada saat ini rancangan pergub itu kita telah lewati, kita sudah susun, kemudian harmonisasi dengan Kementerian Kemenkumham juga sudah kita laksanakan. Rekomendasi dari Kemenkumham sudah kita cukupi, feedback dari sana juga sudah kita penuhi sesuai dengan arahan dari Kemenkumham, dan sekarang ini pergub sudah ditetapkan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mengajukan permohonan register kode desa kepada gubernur, di mana surat permohonan kami saat ini masih berproses, Bapak, masih di meja Pak Bupati. Sehingga untuk target Bapak, untuk target memang kemarin kami sampaikan paling cepat 2025. Karena untuk proses pemekaran ini memang membutuhkan waktu yang tidak singkat dan itu tidak bisa kita prediksi. Artinya, pada saat kita mengajukan permohonan kode register desa ke gubernur, kita tidak bisa memprediksi itu akan berapa lama. Kemarin kita sudah komunikasi dengan bidang penataan di DPRD provinsi untuk penerbitan kode register desa. Itu nanti di provinsi juga akan dibentuk tim, Bapak. Jadi kode register desa itu tidak serta-merta setelah kita membuatkan pergub sudah ada kemudian langsung tidak. Tapi di provinsi juga akan dibentuk tim untuk verifikasi atau klarifikasi benar nggak sih pergub yang sudah ditetapkan ini sesuai dengan rekomendasi atau tidak. Jadi ini Bapak yang kita tidak bisa prediksi akan berapa lama. Setelah kode register desa nanti keluar dari provinsi, baru ditunjuk PJ, penjabat kepala desa. Selama 6 bulan kinerja PJ, selama 6 bulan kinerja PJ nanti akan dilaksanakan asesmen atau kajian kelayakan. Apakah desa tersebut layak untuk dimekarkan menjadi desa atau tidak? Per 6 bulan. Jadi misalkan
Bapak yang kita tidak bisa prediksi akan berapa lama proses pemekaran ini berlangsung. Kalau kami kemarin target paling cepat 2024 ya insya Allah kita berusaha. Tetapi apabila keadaan terpaksa belum bisa 2024 ya mohon untuk dimaklumi. Itu untuk proses pemekaran sekarang sampai pengajuan permohonan kode register desa ke gubernur. Target kami mungkin insya Allah minggu depan insya Allah kita akan sampaikan ke gubernur. Semoga minggu ini sudah ditandatangani Pak Lurah. Nanti setelah hasil kajian PJ tersebut dinyatakan layak untuk ditetapkan menjadi desa, barulah nanti kita melangkah ke perda untuk penetapan desa. Ya, perdanya dulu. Dan perda tentunya nanti kalau perda kan dibahas dengan dewan. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya kaitannya dengan operasional pemerintah desa. Kalau kemarin tadi dari teman-teman RPKPK menyampaikan sekarang ini sudah ada iuran untuk mensupport operasional pemerintah desa. Pemerintah desa ini untuk pemerintah desa persiapan atau pemerintah desa induk, Bapak? Persiapan. Persiapan. Oke. Kalau desa persiapan, padahal saat ini Bapak, desa persiapan itu masih belum ada. Yeah. Karena kode register desa belum keluar, berarti kode desa persiapan itu sekarang masih dalam rencana. Kalaupun seandainya kode desa itu sudah keluar, sudah ditunjuk PJ, tetapi untuk biaya operasional pemerintahan desa nanti dianggarkan dari APBDes, di mana ditetapkan seperti dalam Permendagri kita 30% dari APBDes desa induk. Pasal 22 kalau tidak salah. Ya. Kalau memang sekarang ini sudah ada iuran dan lain-lain yang diatasnamakan untuk operasional pemerintah desa persiapan, mohon ini untuk bisa diklarifikasi. Benar enggak sih? Karena memang desa persiapan ini sampai sekarang belum ada kode register desanya belum ada. Kemudian untuk yang operasional pemekaran. Operasional pemekaran sampai saat ini semua proses yang dilaksanakan mulai dari musyawarah desa, pembentukan tim kajian dan lain-lain. Ini semuanya berasal dari yang di proses kita Pak, itu masuk ke DPR DPRD Bapak. Iya, dari APBD. Jadi mungkin dibanding PND kalau Anda. Kalau saya begitu Pak. Cuma jadi biasanya tapi kan mesti dilihat dari Bapak ini. Jadi saya pastikan bahwa operasional pemerintah desa kalau untuk PND itu tidak ada. Karena untuk harmonisasi ke Kemenkumham dan lain-lain perjalanan dinas apa segala macam itu masuk ke DPR kami Bapak. Jadi kami tidak melibatkan pihak luar baik dari desa maupun dari manapun untuk melaksanakan operasional pemerintahan desa di pemekaran ini. Kemudian selanjutnya kenapa sampai sekarang kita belum belum dari komisi A. Mohon izin Bapak, mohon maaf. Kalau kayak macam berikut Pak. Iya, mohon maaf. Kenapa kita sampai sekarang belum? Insya Allah nanti setelah kode register dari provinsi itu sudah keluar, artinya itu kan sudah positif, gitu. Nanti pada saatnya kami pasti akan berkoordinasi dengan Banyuwangi. Mungkin saat ini kita masih berproses secara administrasi dulu. Nanti kalau memang dari kode register desa dari kabupaten dari provinsi itu sudah oke, sudah dinyatakan layak, pada saatnya nanti kami pasti akan berkomunikasi dengan Banyuwangi. Jadi mohon maaf Bapak tidak bermaksud kami meninggalkan Banyuwangi, tetapi
yang bisa saya sampaikan, ada yang ditambahkan mungkin dari Mas Denny sama Mas Eko? Ya mohon maaf Pak, tadi saya bawa sebenarnya ini di bidang data, tapi karena Bu Daryuni saat ini sedang diklat dan selama ini teman-teman ini nguber-nguber kok di terkulon. Ini tadi saya bawa Mas Eko, ini dari pejabat fungsional di bidang data, kemudian yang operator itu Mas Denny. Oke, nanti kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman LPKPK, Bapak Ibu Dewan juga bisa berhubungan dengan beliau. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tambahan